Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kasih sayang sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini via online dalam rangka melaksanakan kegiatan kajian remaja Islam jadi 3 atau Karim. Salam terlupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua, kepada Bapak Zulkifli yang telah bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan ketua Irma, yang kemudian acara inti yang akan diiringi dengan doa, kemudian penutup. Oke. Baik, langsung saja sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Dwi Surya Hadi. Kepada Saudara Dwi Surya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Dwi Surya yang telah membawakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Irma yang akan disampaikan oleh Ketua Irma Takwa Lengkol, Saudara Iwan. Kepada Saudara Iwan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Zulkifli
SPDI MPD selaku pemateri atau pengisi acara Karim pada pagi hari ini. Beserta para hadirin, peserta Karim Jilid 3 tahun 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sampai pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama, saya selaku Ketua Irma At-Taqwa Lengkol ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Zulkifli, SPDI MPD, yang telah hadir, yang telah selaku pemateri atau pengisi acara inti pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin peserta Karim Jilid 3 tahun 2021 yang telah berpartisipasi dan menyempatkan waktunya untuk hadir ke Zoom pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Irma, khususnya panitia Karim Jilid 3 tahun 2021 yang telah mempersiapkan kegiatan ini dari awal hingga berlangsungnya acara ini sekarang. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta maaf apabila selama berlangsungnya persiapan Karim Jilid 3 tahun 2021 yang Karim Jilid 3 tahun 2021 berlangsung terdapat masalah atau kendala-kendala yang telah menyulitkan, baik itu bagi panitia ataupun bagi peserta Karim Jilid 3 tahun 2021. Mohon untuk dimaafkan. Dan harapan kami semua semoga acara Karim ini berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi Covid ini cepat berakhir agar tahun berikutnya kami bisa mengadakan acara Karim ini dengan offline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Iwan yang telah memberikan sambutan pada kita semua. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan acara, saya himbau kepada teman-teman semua yang baru bergabung untuk menyalakan kameranya demi kebaikan bersama. Kemudian acara inti adalah tausiah yang diiringi dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zulkifli, SPDI MPD. Dengan ini maka saya akan menyerahkan kepada moderator Saudara Muhammad Rehan Zaki. Kepada Saudara Muhammad Rehan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Muhammad Rehan Zaki, selaku moderator untuk acara Karim Jilid 3 selanjutnya. Pertama-tama, izinkan saya membacakan sedikit sejarah tentang perjalanan Karim dari awal hingga bisa sampai ke Jilid 3. Yang diawali dengan Karim Jilid pertama di tahun 2018, dan kemudian dilanjutkan dengan Karim di tahun 2019. Dan karena akibat suasana COVID yang mulai menjadi pandemi, pelaksanaan acara dianggap tidak kondusif,
sehingga pada tahun 2020 Karim ditunda pelaksanaannya. Dan pada tahun 2021, karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya program kerja dari Ataqwa Lengkol bisa berlanjut pada tahun ini melalui media interkom yang biasanya melalui aplikasi Zoom dan semacamnya. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, untuk memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, pemaparan pemateri dengan tema Semangat Ramadan di Era Pandemi oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Zulkifli, SPDI, MPD. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Nama lengkap, Zulkifli, SPDI, MPD. Pendidikan terakhir S2, profesi, mubalik, motivator, penulis dan akademisi, status pernikahan sudah menikah, email, zulkiflipenulis@gmail.com, riwayat pendidikan tertinggi, pendidikan S1 yang ditempuh di Universitas di Stein Samarinda dan pendidikan S2 di IAIN Samarinda. Selain menjadi motivator, Ustadz Zulkifli sudah melahirkan beberapa buku-buku, yaitu bentuk karya tulis, biografi wakil wali kota Bontang, buku referensi generasi inspirator dan pembelajar, dan masih banyak lagi. Ya, itulah CV dari pemateri kita yang luar biasa. Untuk menghemat waktu kita pada pagi hari ini, kita langsung untuk mempersilahkan untuk Pak Ustadz Zulkifli menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Untuk Pak Ustadz Zulkifli dipersilakan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, dan yang saya hormati adik-adik, rekan-rekan, peserta kajian Islam, Keislaman Karim Jilid 3. Semoga adik-adik diberikan kesehatan dan ucap syukur di hari ini kita sudah memasuki hari pertama melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di 1442 Hijriah ini merupakan ibadah yang terbaik dari sekian ibadah-ibadah Ramadan yang sudah kita lewati. Dan sesungguhnya yang hadir di webinar ini adalah orang-orang pilihan. Mengapa saya katakan sebagai orang-orang pilihan? Karena salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Siapa saja, kata Rasul, yang dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman, kemudahan untuk belajar, tidak hanya sekedar cerdas begitu, akan tetapi diberikan kemudahan, fasilitas belajar, keinginan, niat, dan motivasi belajar. Maka itulah yang sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya anggap adik-adik adalah orang-orang soleh, orang-orang pilihan, dan di kesempatan ini saya berniat untuk bersama-sama belajar dengan adik-adik. Maka setidaknya, kata Ibnu Qayyim, kalau kita bergabung dengan orang-orang yang soleh, maka setidaknya akan mendapatkan mengubah 6 keburukan menjadi kebaikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ragu. Jadi kalau kita bersama dengan orang-orang yang soleh, kalau kita ternyata ragu, kita akan menjadi orang yang yakin. Yang selanjutnya lagi adik-adik, dari riya menjadi ikhlas. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang soleh, yang tadinya mungkin kita riya, ada riak-riaknya, ya, tapi ternyata kita bisa mengubah
menjadi sebuah kebaikan, diantaranya adalah ikhlas. Yang tadinya lalai, lupa gitu ya, keliru, akhirnya jadi ingat, jadi paham. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah yang tadinya kita terlalu cinta dengan dunia, maka kita akan mengubah diri kita, sikap kita menjadi cinta pada akhirat. Yang tadinya diajak, yuk taklim yuk, ada kegiatan di Karim gitu, banyak sekali kegiatanku, mau bantu orang tua, kerja, dinas sore, pokoknya banyak sekali ya, karena masih mementingkan aspek keduniaannya daripada kecintaannya kepada akhirat. Artinya kalau kita cinta kepada akhirat, ingat pada akhirat, tentu adik-adik pasti akan menoleh gitu ya, akan belajar gitu, bahwa memang belajar itu adalah mempersiapkan bekal kita. Kalaupun sudah paham apa yang disampaikan oleh narasumber, oleh pemateri, maka paling tidak dicas kembali gitu ya. Saya pun sampai sekarang gitu ya, perasaan sudah lama gitu belajarnya, sekolahnya gitu ya, tapi saya tidak henti-hentinya kalau ada kegiatan seminar ya, baik nasional sampai internasional, saya selalu ikuti, baik yang gratis maupun yang bayar gitu ya. Baik, yang selanjutnya lagi, yang tadinya kita sombong ya, jadi rendah hati. Jadi salah satu tantangan kita adik-adik, muncul kesombongan, itu akan menghanguskan, menghilangkan kebaikan kita. Itu tantangannya, termasuk saya. Biasanya saya kalau datang ke masjid-masjid itu, ya, yang saya lakukan sebelum khutbah, sebelum ceramah, biasanya saya sholat taubat dulu. Ya, sholat taubat dulu. Khawatir, takut, jangan-jangan apa yang saya sampaikan belum bisa saya amalkan. Khawatir ketika saya ceramah gitu ya, berapi-api, muncul di dalam hati saya seolah-olah saya hebat, seolah-olah saya paling soleh, yang lain nggak soleh, yang lain nggak paham. Itulah pentingnya ya, itu yang saya lakukan. Silahkan kalau adik-adik ingin tiru, monggo, karena itu adalah kebaikan. Sesungguhnya bukan konsep dari saya, akan tetapi saya pun meniru guru-guru saya yang saya anggap bahwa patut layak ditiru. Semua guru sih bagus gitu ya, semuanya mengajarkan kebaikan. Tidak ada guru atau orang tua yang menghendaki, tapi tidak semua guru itu bisa ditiru gitu ya. Layak dicontoh, layak ditiru. Kalau mengajar, barangkali semua guru pintar, hebat, tapi ada guru yang tidak hanya sekedar mengajar, akan tetapi juga mendidik. Kemudian yang berikutnya lagi, dari niat buruk menjadi sebuah nasihat. Yang selanjutnya, kita akan membicarakan tentang apa sih tips motivasi ibadah di era pandemi. Pertama, adik-adik, kita harus perbanyak zikir ya. Zikir itu banyak jenisnya, banyak macamnya ya. Kemudian berpikir positif. Jadi meskipun banyak sudah kita undang ya, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita sudah kita share di Facebook, sudah kita buatkan undangan, kita telepon malahan, kita SMS satu persatu, tapi ternyata belum banyak yang bergabung gitu ya. Kita harus berpikir positif, mungkin pematerinya yang belum menarik gitu ya, ataukah mungkin model acaranya yang kurang maksimal gitu ya. Nah itu tadi, kalau ternyata adik-adik lembaganya bagus, punya legalitas yang jelas, adik-adik bisa minta bantuan, masukkan proposalnya di perusahaan ya, kegiatannya agak lebih besar, misalnya ada kegiatan door prize. Saya pikir kalau ada door prize begitu, misalnya door prize-nya kulkas 3 pintu gitu ya, atau 4 pintu gitu misalnya, ataukah handphone merek apa gitu, yang jadi sponsor ada toko-toko handphone misalnya di Bontang, itu kan keren sekali itu ya. Ataukah misalnya bonus pulsa atau apakah gitu, paket data dan seterusnya, adakan, bahasakan sekota Bontang, kalau perlu adakan setingkat nasional, karena tidak semua kabupaten kota ada model karimnya, misalnya ada kajian kajian keislaman misalnya ya, tidak semuanya gitu, jangan-jangan hanya di Bontang saja ada kalimat karim begitu ya. Nah, kenapa adik-adik tidak melakukan hal yang besar gitu ya?
Kemudian yang berikutnya lagi, aktif melakukan atau mengikuti kajian keislaman. Nah, ini yang adik-adik sudah lakukan ini, ya. Saat ini kita lakukan kecil-kecilan dulu, ya. Baik, yang berikutnya lagi, tips motivasi ibadah. Yang keempat, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi adik-adik, nanti silakan saja kira-kira cari minatnya apa, kemampuannya apa, itu yang diperkuat. Karena di dalam teori psikologi itu, teori belajar, ada namanya kecerdasan majemuk, ya, kecerdasan majemuk. Jadi ada yang memiliki kecerdasan interpersonal, intrapersonal, ada kecerdasan musikal, matematis, ada kecerdasan linguistik dan seterusnya, kecerdasan bahasa. Nah, kalau kita ingin sudah mengenal bahwa saya punya potensi di bidang apa, itu yang adik-adik kembangkan. Yang berikutnya lagi, kembangkan atau salurkan bakat dan minat. Jadi setelah kita belajar, itu jangan dipendam, akan tetapi disalurkan bakatnya di mana gitu ya. Kalau misalnya adik-adik nanti suatu saat belajar public speaking gitu ya, ya langsung diterapkan, adakan kegiatan bergantian jadi MC gitu ya, bergantian jadi moderator. Nanti semakin lama nanti jam terbangnya semakin mampu memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat gitu ya. Jadi menyebut saja misalnya kapan kita menggunakan kata moderator, narasumber, kapan kita menggunakan kata pemateri gitu ya, kapan kita menggunakan diksi pembicara gitu, penceramah, itu semuanya ada tempatnya gitu ya. Nah, itu adik-adik. Jadi ada wawasan tersendiri, pengetahuan tersendiri tentang itu. Berikutnya lagi, spirit Ramadan di tengah pandemi. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sedekah, swab hati kita dengan Al-Quran, vaksin jiwa kita dengan istighfar, ya, jaga jarak dari maksiat. Nah, ini adalah spirit Ramadan, ya, kata kunci materi yang adik-adik minta. Jadi kalau di suasana pandemi ini, ya, harus cuci tangan, harus swab gitu ya, harus divaksin, tetap diminta untuk selalu jaga jarak. Nah, kalau kita di bulan Ramadan ini spiritnya, cuci tangannya adalah sedekah, swabnya adalah Al-Quran, vaksinnya adalah istighfar, ya, jaga jaraknya, jaga maksiat gitu ya. Nah, berikutnya lagi kita akan lihat cuci tangan dengan sedekah. Manfaat sedekah itu luar biasa ya. Paling tidak ada 5 ya, ada 5: menghapus dosa, menolak bala, menyembuhkan penyakit, menambah harta. Kalau kita ingin kaya, banyak bersedekah, menjauhkan diri dari api neraka, swab hati Al-Quran. Ternyata adik-adik, Al-Quran itu kalau kita baca khususnya di Maghrib dan Ba'da Isya, ini sudah diteliti, ternyata ini bisa meningkatkan kecerdasan kita sampai 80%, ya. Kemudian vaksin jiwa dengan istighfar. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang meminta kita ya secara jelas terkait aspek manfaat istighfar ini. Pertama, mendapatkan ampunan. Cek di surah Hud, Nuh ya. Kemudian diberikan harta kekayaan. Kalau mau kaya itu tadi silahkan beristighfar. Berikan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, surah Hud. Diberikan kekuatan, surah Hud juga. Dihapus keburukan, diangkat derajat kita, di Quran surah Nisa, An-Nisa ya. Kemudian dimudahkan segala urusan kita. Nah, jaga jarak dari maksiat. Ternyata adik-adik, maksiat itu kenapa dilarang oleh agama? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina begitu ya, karena ternyata maksiat itu sebab hilangnya keberkahan rizki. Jadi kalau mau berkah rizki kita, berkah waktu kita, maka hindari yang namanya kemaksiatan ya. Kemudian tips mengatasi futur. Apa itu futur? Futur itu adalah malas ibadah. Ini adalah tantangan kita ya. Apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini khususnya adik-adik? Pertama, banyak sholat taubat tadi ya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian paksa diri dalam beribadah. Memang diri kita ini harus dipaksa. Kemudian
cari lingkungan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sama di hari ini bergabung dengan orang-orang soleh ya. Akhirnya saya merasa bahwa kita hari ini dekat sekali dengan Allah. Ya, bergabung dengan para generasi muda Islam yang luar biasa ya. Kemudian jangan merasa diri telah berilmu. Jadi kalau kita mau belajar seperti posisikan diri kita sebagai gelas. Kalau kita memosisikan diri sebagai teko ya, sebagai keran, maka ilmu kita tidak pernah bertambah. Jadi kalau saya ikut seminar atau ikut pelatihan, saya anggap diri saya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, berikutnya lagi cari teman dekat yang soleh ya, ataupun soleha. Sebab timbulnya penyakit, futur, malas ibadah, hilangnya keikhlasan. Maka itu tadi niat ya, tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian gemar memakan makanan yang haram, kecintaannya pada dunia, lupa akhirat, suka menyendiri ya, kemudian lemah pendidikannya, wawasannya, tidak tertarbiyah ya, tidak mau ikut belajar gitu dengan orang-orang yang belajar. Penyebab malas ibadah, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Ini Imam Syafi'i ya. Akibat dari kenyang membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras. Jadi kalau kita kecerdasan itu berkurang, kemudian lebih banyak tidur dan malas ibadah. Jadi faktor kata Imam Al-Ghazali salah satunya kenapa kita malas ibadah, keras hati, sulit dikasih tahu, tidak cerdas otak kita, karena memang terlalu banyak makan gitu, konsumsi makan. Apalagi di masa pandemi di Ramadan ini ya. Ini Imam Syafi'i ya. Kemudian tips futur, mengatasi futur, berusaha berjuang, membayangkan betapa mengerikannya jika saat ajal tiba. Itu tipsnya ya, ingat aja mati. Jadi kalau adik-adik malas sholat zuhur, malas gitu, pada saat takbir, ingat aja, dicamkan aja di hatinya bahwa jangan-jangan ini adalah sholat zuhur yang terakhir. Nanti tidak bisa lagi sholat asar. Itu insya Allah akan membantu meningkatkan kehusyuan adik-adik. Kemudian terus belajar ya. Kemudian juga salah satunya adalah istiqomah, berdoa ya. Kemudian doa diberikan kekuatan agar kemampuan beribadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah, ya, agar selalu mampu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah gitu. Ilmu kita, rezeki kita, nikmat yang kita dapatkan, kita bersyukur, Allah tambahkan. Ya. Kemudian berikutnya lagi doa meningkatkan iman. Allahumma jaddid imana fi qalbi. Ya Allah, perbaharuilah kembali iman dalam hatiku. Ini bagus ini adik-adik, jadikan zikir ya. Lagi diam-diam gitu, lagi naik motor, lagi apa gitu ya. Allahumma jaddil imana fi qalbi. Ini ya, didawamkan, diamalkan. Akibat sering maksiat, adik-adik, sungguh maksiat itu adalah sebabnya hilangnya keberkahan. Tadi sudah ya. Kemudian kesempurnaan ibadah puasa. Yang pertama menundukkan pandangan. Nah, ini di bulan Ramadan nih, di Instagram itu atau di Facebook itu kan macam-macam tampilannya ya, di internet. Nanti niat kita mau ikut link, buka Google dulu gitu ya, ataukah mau ngirim email, tiba-tiba yang muncul yang aneh-aneh. Jadi memang harus mampu menjaga pandangan, menjaga lisan, dusta dan mencela, seolah-olah orang itu jelek gitu ya. Kita nilai bahwa orang itu tidak bagus dan seterusnya, tapi ternyata di mata Allah itu mulia gitu ya. Berikutnya lagi menjaga perut, makan berlebihan. Tadi sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian menjaga hati dari riya, jangan ibadah ya. Bisa baik. Terus ini ada instrumen jika adik-adik ingin gunakan, boleh ya. Sebuah instrumen muhasabah Ramadan, tuliskan ketidakpuasan Anda tentang amaliyah pada bulan Ramadan tahun kemarin. Jadi silahkan aja catat tahun kemarin itu berapa tarawih saya ya.
berapa kali tamat Al-Quran dan seterusnya, berapa banyak ya yang saya sumbangkan dan seterusnya, kegiatan yang positif yang saya lakukan apa saja ya. Kemudian yang kedua, tuliskan kendala. Nah, karena tadi niatnya ingin bagus ya, ingin maksimal, lalu kendalanya apa gitu ya dalam ibadah Ramadan sehingga kita tidak maksimal, ditulis saja. Misalnya terlalu banyak main HP, kemudian bergaul dengan yang barangkali tidak rajin ibadah gitu ya. Nah, berikutnya lagi, apa saja target-target yang ingin Anda capai pada Ramadan tahun ini ya, atau saat ini. Silahkan juga ditulis. Ini saya pikir penting ya adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat ya. Untuk sementara kita akan coba diskusi dan saya kembalikan kepada moderator atau MC. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, itulah pemaparan materi dari Ustadz Zulkifli SPD MPDI. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dalam berorganisasi.